Cerita ini merupakan kisah nyata dari buku harian yang ditulis oleh Dr. Miklos. Dr. Miklos menuliskan bagaimana kejamnya kehidupan di Camp Auschwitz dan perjuangan para soldat komando dalam upaya untuk melarikan diri. Sebelum akhirnya Camp Auschwitz dibebaskan oleh Uni Soviet pada tahun 1945. Sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Film dibuka pada tahun 1944. Di krematorium nomor 1 terlihat seorang soldat komando bernama Hoffman. Dia terlihat panik dengan memanggil Dr. Miklos karena ternyata rekan sesama soldat komandonya sedang sekarat. Dr. Miklos pun langsung memeriksa dan memberikannya obat. Namun anggota soldat komando yang lain malah membekamnya menggunakan bantal dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaannya. Hoffman pun langsung membawa jasad pria itu untuk kemudian dilakukan kremasi. Keesokan harinya, Hoffman dan para soldat komando yang lain bekerja seperti biasanya. Selain bertugas untuk membakar jenazah, para soldat komando ini juga bekerja mengumpulkan batu bara. Abramovich mendapat kabar bahwa sebentar lagi Uni Soviet akan datang. Lalu nasib soldat komando akan dibantai habis oleh Nazi untuk menghilangkan saksi kejahatan mereka. Setelah itu, Hoffman pun langsung memberitahu kabar buruk ini kepada rekannya yang bernama Max Rosenthal. Namun tak lama kemudian, seorang tentara Nazi datang menegur mereka dan menyuruh mereka untuk kembali bekerja. Setelah itu, mereka pun kembali bekerja membakar mayat orang-orang Yahudi serta membersihkan darah di kamar gas. Sementara di sisi lain, Dr. Miklos sedang berbicara dengan Joseph. Joseph mengatakan bahwa ia akan menambah kapasitas untuk penelitiannya. Dr. Miklos lantas meminta tambahan staf. Akhirnya Joseph pun memberikannya akses untuk pergi ke camp manapun demi tugas penelitiannya. Scene pun beralih ke suatu pabrik amunisi, di mana para tahanan wanita bekerja sebagai perakit amunisi. Salah satu tahanan bernama Dina diam-diam mengambil mesiu untuk dijadikan dinamit. Pada malam harinya, Dina, Rosa, dan Anja berencana akan menyelundupkan mesiu tersebut ke ruang krematorium 1 dengan cara menyembunyikannya di dalam mayat. Begitu sampai di ruang krematorium 1, Hoffman langsung mengambil mesiu tersebut. Sementara di sisi lain, Dr. Miklos sedang berbincang dengan letnan tentara SS yang bernama Erik. Erik sudah mencium adanya pemberontakan dari dalam camp. Akan tetapi, Dr. Miklos berusaha menutupi aksi rekan-rekannya itu dan berpura-pura tidak tahu apapun. Singkat cerita, tawanan Yahudi datang setiap harinya dengan disambut iringan musik yang dimainkan oleh tahanan lain. Iringan musik ini mengantarkan mereka menuju kamar gas Auschwitz. Pada malam harinya, para soldat komando kembali membakar mayat Yahudi. Setelah selesai bekerja, mereka pun makan malam bersama dan merencanakan pemberontakan. Tak lama, Abramovich dari krematorium 3 pun datang. Dia mengabarkan bahwa senapan mesin yang ia pesan dari partisipan Polandia belum kunjung datang hingga saat ini. Terjadi perbedaan pendapat pada rencana mereka, di mana Abramovich akan segera kabur setelah pemberontakan terjadi. Sementara Max, Hoffman, dan yang lainnya memilih untuk membakar krematorium terlebih dahulu. Karena kalah suara, Abramovich pun terpaksa mengikuti keputusan terbanyak.
that's melted and will be of no use to anyone. He thinks he's going to live. What you've done for a little more life. Setiap harinya, tawanan Yahudi terus berdatangan. Sementara di sisi lain, Dina ternyata ketahuan menyelundupkan mesiu. Sehingga kamar tempat tidur mereka pun digeledah oleh tentara. What they do, don't say anything. Sedangkan di sisi lain, Hoffman dan kawan-kawan sedang melakukan tugasnya, di mana mereka menyuruh tawanan Yahudi yang baru datang untuk masuk ke dalam kamar gas. Namun dengan alasan bahwa mereka akan dimandikan. Salah satu tawanan Yahudi bernama Morris tidak mau mengikuti perintah Hoffman. Hingga akhirnya mereka berdua pun terlibat perkelahian sampai-sampai Hoffman memukuli Morris hingga tewas. Remember what hooks you hang your clothes on. The hooks are not. Setelah para tawanan masuk ke dalam kamar gas, Hoffman terlihat menyesali perbuatannya. Di sisi lain, Dr. Miklos sedang berbincang dengan Eric. Eric mengatakan bahwa Camp C akan segera dilikuidasi karena stok makanan di sana semakin menipis. Camp C adalah tempat anak dan istri Miklos tinggal. Eric pun menawarkan bantuan untuk memindahkan anak dan istri Dr. Miklos. Namun dengan syarat Miklos harus mengawasi rekan-rekannya dan melaporkan jika ada tanda-tanda pemberontakan. Demi keselamatan anak dan istrinya, Dr. Miklos pun akhirnya sepakat. The order is the order, whatever you hear. And that which as a safe convoys out. Scene kemudian beralih memperlihatkan Dina yang sedang diinterogasi perihal bubuk mesiu yang ia selundupkan. Namun Dina tidak mau bicara dan tetap tutup mulut tentang rencana pemberontakan di Krematorium 1. Sementara di Krematorium 1, setelah selesai membersihkan jenazah, para saudara komando lantas membersihkan pakaian orang Yahudi dan mengumpulkan barang-barang berharga yang ditemukan. Di sisi lain, Hoffman tak sengaja menemukan seorang gadis yang masih hidup dari dalam kamar gas. Akhirnya, Hoffman dan Max pun membawa gadis itu kepada Dr. Miklos untuk diobati. Dr. Miklos langsung menyuntikkan penawar racun, sementara Max langsung membuatnya secangkir teh. Lama kemudian, gadis itu pun akhirnya tersadar. Akan tetapi dia tidak bisa berbicara karena mengalami trauma yang sangat berat. Setelah makan sup dan minum secangkir teh, Hoffman membawa gadis itu ke ruang ganti. Sementara itu, Simon dan Dr. Miklos merasa keberatan dengan adanya gadis itu. Apalagi mereka memiliki rencana pemberontakan. Tetapi Dr. Miklos merasa tidak yakin dengan rencana pemberontakan mereka. Setelah itu, Abramovich datang menemui mereka. Dia mengabarkan bahwa Dina dan Anja tertangkap saat menyelundupkan bubuk mesiu. Max yang mendengar kabar itu menyarankan mereka untuk segera melakukan pemberontakan. Akhirnya Abramovich pun memutuskan untuk melakukan pemberontakan besok pagi dan dimulai dengan krematorium nomor 3. Akan tetapi gadis kecil yang mereka selamatkan kini menjadi hambatan baru. Mereka bingung dengan nasibnya bagaimana ketika mereka sedang melakukan pemberontakan. Abramovich menganggap gadis itu sebagai beban dan berencana untuk menghabisinya. Akan tetapi Max dan Simon mencegahnya. Tak lama kemudian, Letnan Eric pun tiba-tiba berpatroli. Mereka langsung bergegas menyembunyikan gadis itu. Dan benar saja,
Eric pun menghampiri mereka. Eric yang sedikit mabuk bertanya apa alasan mereka berkumpul di kamar ganti. Eric pun mencurigai Abramovich yang bisa masuk ke dalam krematorium 1 tanpa sepengetahuannya. Akhirnya Eric pun langsung menembak Abramovich di depan mereka. Setelah itu, Eric mulai menginterogasi mereka satu persatu. Namun, tak lama kemudian, Eric melihat sesuatu yang janggal. Akhirnya, Eric pun menemukan seorang gadis di balik tubuh Max. Letnan Eric pun semakin marah kepada mereka. Namun, Dr. Miklos, salah satu orang yang dekat dengan Eric, mencoba menenangkannya. Dia meminta rekan-rekannya untuk keluar. Sementara Miklos mencoba menceritakan dari mana gadis itu berasal. Setelah itu, Miklos pun mengajak Eric untuk berbicara empat mata di luar. Sementara Hoffman ditugaskan untuk menjaga gadis itu sampai mereka berdua kembali. Hoffman kemudian mulai bercerita tentang kejamnya kehidupan di Camp Auschwitz, di mana mereka dipaksa untuk membakar keluarga mereka sendiri. Ternyata kakek yang meninggal di awal film adalah tetangganya sendiri. Dia meninggal karena menenggak pil sianida. Hoffman begitu depresi karena seluruh anggota keluarganya sudah tewas. Sementara di sisi lain, Dr. Miklos sedang bernegosiasi dengan Letnan Eric. Miklos akhirnya mengatakan bahwa akan ada pemberontakan, namun dia tidak mengatakan kapan dan siapa dalang pemberontakan itu. Akan tetapi, karena Eric tidak puas dengan jawaban Miklos, ia pun tetap berniat akan membunuh gadis itu. Information is useless to me. It's all I will. There's nothing more to discuss. Sementara di sisi lain, karena Dina dan Anja tetap tidak mau berbicara kemana bubuk mesium mereka selundupkan, akhirnya satu persatu teman sekamar mereka dieksekusi. Namun mereka berdua tetap tidak mau bicara dan lebih memilih untuk bunuh daripada harus menggagalkan rencana pemberontakan. And you are getting it for somewhere. Get the proper count. Singkat cerita, pada 7 Oktober 1944 menjadi hari bersejarah bagi mereka. Ledakan dari krematorium 3 menjadi tanda bahwa pemberontakan sudah dimulai. Setelah itu mereka pun langsung menjalankan tugasnya masing-masing. Sementara di luar, pasukan Nazi Jerman mulai berdatangan untuk mengepung mereka. Hingga akhirnya terjadilah pertempuran antara Sonderkommando melawan tentara Nazi. Di saat yang lain sibuk bertempur, Max kembali ke dalam untuk mencari gadis Hungaria itu. Sementara Dr. Miklos hanya bisa meringkuk ketakutan di bawah mejanya. Setelah tembakan berhenti, tentara Nazi mulai memasuki krematorium 1. Para Sonderkommando pun kebingungan dan kini menjadi buronan tentara Nazi. Simon dan beberapa orang lainnya mengorbankan diri untuk meledakkan krematorium 1. Sementara Hoffman dan Max berhasil menyelamatkan diri dan berlari keluar. Ledakan di krematorium 1 menjadi akhir dari perlawanan mereka. Para pemberontak yang masih hidup kemudian digiring keluar. Mereka semua dibariskan di lapangan dan hanya tinggal menunggu ajal. Satu persatu dari mereka pun mulai ditembak sebagai hukuman aksi pemberontakan. Max dan Hoffman yang berbaring bersebelahan berbincang untuk terakhir kalinya sebelum wafat.
sedangkan gadis Hungaria itu dibiarkan bebas. Namun ketika berlari sampai gerbang, gadis itu pun ditembak oleh Erik. Setelah itu, jenazah para pemberontak dibakar oleh Sonderkommando yang masih hidup. Mereka bekerja siang dan malam tanpa henti untuk mengkremasi jasad rekan-rekannya. Dan film pun selesai. Semoga bisa menghibur kalian dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.